Halo, selamat pagi anak-anak. Sekarang kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu listrik statis. Semua sudah kenal listrik kan? Dari kecil kita sudah menggunakan listrik. Ibu rasa di setiap rumah itu kita sudah menggunakan listrik. Kita gunakan listrik untuk masak nasi, nonton televisi, bahkan sampai mencas handphone kalian, ya kan? Ibu rasa dari kecil kalian itu sudah belajar listrik, sudah kenal listrik. Kalau kalian masih ingat sewaktu kecil, kalian sering bermain penggaris plastik, ya kan? Kalian gosokkan ke rambut kalian, kemudian kalian dekatkan ke potongan kertas. Apa yang terjadi? Potongan kertas tersebut akan menempel pada penggaris plastik tersebut. Itu merupakan contoh peristiwa listrik statis. Jadi listrik itu terbagi menjadi dua dia. Ada listrik statis dan listrik dinamis. Kalau listrik statis itu tadi contoh yang Ibu bilang. Sedangkan kalau listrik dinamis itu adalah listrik yang kita pakai untuk kehidupan kita sehari-hari. Untuk lebih jelasnya, coba perhatikan video berikut ini. Sebelum kita mulai pelajaran, coba lakukan percobaan berikut. Alat dan bahan: mica cover, kertas yang digunting spiral. Langkah kerja: yang pertama, gosok mica pada kulit atau bajumu satu arah beberapa kali, kemudian dekatkan pada kertas spiral. Amati apa yang terjadi. Sekarang kita lihat muatan listrik. Listrik statis terjadi akibat adanya interaksi antar muatan listrik. Sebelumnya kita belajar mengenai atom. Atom adalah bagian terkecil dari suatu benda yang tidak dapat dibagi lagi, di mana atom itu terdiri dari inti atom dan kulit atom. Pada inti atom terdapat neutron dan proton, sedangkan pada kulit atom terdapat elektron. Kemudian bagaimana cara memberi muatan listrik pada benda? Misalnya ini penggaris plastik dan kain wol yang mula-mula netral. Ketika kain wol digosokkan pada penggaris plastik, ternyata kedua benda itu tidak lagi netral. Penggaris plastik menjadi bermuatan negatif dan kain wol bermuatan positif. Kenapa demikian? Karena elektron dari kain wol berpindah ke penggaris plastik. Contoh yang lain yaitu kaca dan kain sutra yang mula-mula juga netral. Kain sutra digunakan untuk menggosok kaca. Selama beberapa saat, ternyata keduanya tidak lagi netral. Elektron dari kaca berpindah ke kain sutra, sehingga kain sutra menjadi bermuatan negatif dan kaca bermuatan positif. Kita lanjutkan pada interaksi antara dua muatan listrik. Pertama adalah muatan listrik yang sejenis. Kaca dengan kaca sama-sama bermuatan positif, sehingga dia akan ditolak. Muatan sejenis bila didekatkan saling tolak-menolak. Nah, bagaimana apabila muatannya itu tak sejenis? Misalnya plastik yang bermuatan negatif didekatkan dengan kaca yang bermuatan positif. Ternyata akan ditarik. Muatan yang tidak sejenis bila didekatkan saling tarik-menarik. Coba lihat elektroskop, yaitu alat yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu benda bermuatan listrik atau tidak, dan mengetahui jenis muatan benda tersebut. Prinsip kerja elektroskop: pada saat elektroskop netral, daun elektroskop akan tertutup, sedangkan pada saat elektroskop bermuatan, maka daun elektroskop akan terbuka. Contohnya ini sebuah elektroskop yang netral didekati atau diinduksi oleh benda yang bermuatan positif. Elektron dari daun akan naik ke kepala, sehingga daun elektroskop akan sama-sama bermuatan positif, sehingga akan tolak-menolak sehingga daun membuka.
Apabila jarimu kamu sentuhkan kepada kepala elektroskop tadi, maka elektron-elektron dari tubuhmu akan menuju ke elektroskop itu dan akan sampai ke daun, sehingga daun-daun elektroskop kembali netral. Maka daun elektroskop akan menutup. Jenis muatan benda yang terinduksi akan berlawanan dengan jenis muatan benda yang menginduksi. Ini muatannya positif, didekatkan ke sini, maka kepala elektroskopnya negatif. Kebalikannya, ketika yang menginduksi adalah muatan negatif, maka kepala elektroskop akan bermuatan positif. Oke, kita lanjut pada hukum Coulomb. Apabila ada dua muatan listrik, di sini muatan listrik sejenis, Q1 bermuatan positif dan Q2 juga bermuatan positif. Muatan yang sejenis bila didekatkan akan tolak-menolak. Nah, besarnya gaya tolak ini akan sebanding dengan besarnya Q1, Q2, dan juga akan dipengaruhi juga oleh R. Kita lihat apabila muatannya berbeda jenis. Q1 bermuatan positif dan Q2 bermuatan negatif. Bila didekatkan, mereka akan tarik-menarik. Nah, besarnya gaya tarik ini juga dipengaruhi oleh besarnya Q1, besarnya Q2, dan besarnya R. Bunyi hukum Coulomb yaitu besar gaya tarik-menarik ataupun tolak-menolak dua buah benda bermuatan sebanding dengan besar muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar kedua muatan. Atau bisa kita tulis dengan persamaan F sama dengan K kali Q1 Q2 per R kuadrat, di mana F itu merupakan gaya Coulomb, satuannya Newton, Q1 dan Q2 adalah muatan yang pertama dan muatan yang kedua, satuannya Coulomb. R merupakan jarak antar muatan, satuannya meter, dan K di situ adalah konstanta yang nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat. Perhatikan contoh soal di bawah. Dua buah muatan masing-masing Q1 6 mikrocoulomb dan Q2 12 mikrocoulomb terpisah sejauh 30 cm. Tentukan besar gaya yang terjadi antara dua buah muatan tersebut. Gunakan tetapan K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat dalam satuan standar. Terlebih dahulu kita buat yang diketahui, yaitu Q1 6 mikrocoulomb. Jadi kita ubah ke dalam kolom, hasilnya 6 kali 10 pangkat negatif 6 coulomb. Sedangkan Q2 12 mikrocoulomb atau sama dengan 12 kali 10 pangkat negatif 6 coulomb. Dan jaraknya R yaitu 30 cm atau 0,3 meter atau sama dengan 3 kali 10 pangkat negatif 1 meter. Ketetapannya K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat, dan yang diketahui di situ adalah F, besar gaya Coulomb. Maka di sini kita gunakan hukum Coulomb. F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Kita masukkan nilainya masing-masing. K-nya tadi 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat kali Q1-nya 6 kali 10 pangkat negatif 6 coulomb. Q2-nya 12 kali 10 pangkat negatif 6 coulomb per jaraknya 3 kali 10 pangkat negatif 1 kita kuadratkan. Sehingga kita peroleh hasilnya F-nya itu adalah 9 kali 6 kali 12 yaitu 72 kali 10 pangkat negatif 3 per 4 kali 10 pangkat negatif 2, sehingga diperoleh nanti dia 72 kali 10 pangkat negatif 3 per 10 pangkat negatif 2. Maka bisa kita buat hasilnya itu yaitu 72 kali 10 pangkat negatif 1 atau 7,2 Newton.